Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Matan Abu Suja Matul Ghayah wa Taqrib Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Husain Asfihani rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan syafaat, hidayah, barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, monggo yang belum niat untuk niat thalabul ilmi lillahi ta'ala. Halaman songo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'falan ora disepuro an syai'in saking swiji-wiji minan najasati saking pira-pira najis illal yasira kejaba sekedhik minad dami saking getih wal qayhi lan nanah wa ma la nafsalahu sailatun dan binatang yang tidak mengalirkan darah idza waqa'a tatkalane tiba fil ina'i ing dalem wadah wa mataran mati sapa binatang fihi ing dalem wadah fa innahu la yunajjisuhu mongko ora najis ya. Para hadirin ingkang minulya, saniki membahas tentang najis yang dimaafu, najis yang dimaafkan ya, najis yang dimaafkan. Di situ ada wala yu'fa an syai'im minan najasati illal yasir ya, illal yasir. Jadi tidak dimaafkan dari najis kecuali yang sedikit ya. Nah, najis ini perkara yang sangat mendasar sebab terkait dengan ibadah kita, dengan keabsahan dan tidak sahnya ibadah kita. Nah,
Di situ ada kata wala yu'fa, ya, wala yu'fa tidak dimaafkan, atau dalam bahasa fikih tidak dimaafu, ya, tidak dimaafkan. Kecuali sedikit maka dimaafu atau dimaafkan. Artinya tidak setiap apapun yang terkena najis secara otomatis menjadi najis yang tidak termaafkan, ya. Jadi saya ulangi, tidak setiap apapun terkena najis, ya, secara otomatis, ya, menjadi najis yang tidak termaafkan. Tidak setiap najis itu tidak dimaafkan. Memang hukum asal najis, ya, itu adalah tidak dimaafkan. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i itu ada kategori najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Wala yufa alaih, itu dasarnya. Najis apapun dasarnya wala yufa alaih, tidak dimaafkan. Itu dasarnya, ya. Jadi dasarnya itu. Lah, di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua jenis najis, ya. Najis yang dimaafkan atau ma'fuun anhu, ya. Ada juga yang kedua, najis yang tidak dimaafkan atau ghairu ma'fuun anhu. Dua ini, ya. Kenapa dinamakan najis yang dimaafkan atau ma'fu? Sebab dimaafkan secara syariat, ya. Kalau orang ingin tahu bagaimana bentuk-bentuk dan hukum najis yang dimaafu, itu harus senau fikih, ya, harus senau ilmu fikih bab najis. Di luar itu sulit kita untuk menghukumi sebuah najis yang ma'fu dan tidak ma'fu. Kalau panjenengan hanya belajar Al-Quran, memang Al-Quran global, atau belajar hadis, maka kita sulit untuk bisa menentukan mana najis yang ma'fu dan najis yang tidak ma'fu. Sebab keterbatasan keilmuan kita dan juga keluasan makna dari ayat dan hadis, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, mengapa ada najis ma'fu? Padahal najis itu pada hakikatnya semuanya kotor, ya, tidak dimaafkan itu pada hakikatnya. Tetapi Gusti Allah sudah faham bahwa kita semua adalah makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang gampang, ya, menungso yang menggampangkan, menungso yang mengentengkan segala perkara baik ibadah ataupun muamalah. Makanya Gusti Allah menjadikan agama kita tidak dalam kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Jadi Gusti Allah tidak menjadikan kamu suatu agama, ya, suatu kesulitan. Berarti di balik itu ada kemudahan. Tetapi kemudahan di dalam agama itu tidak bisa kita tafsiri sendiri-sendiri. Tidak bisa kemudian kita ngaji musiman di YouTube, tidak bisa, ya. Harus ngaji kitab fikih, ya. Ini baru bisa bagaimana mencari hukum kemudahan di dalam ibadah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya. Karena apa? Manusia itu terbatas kemampuannya, ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita dihadapkan dengan persoalan yang sulit. Kadang-kadang kita dihadapkan pada persoalan yang tidak bisa dihindari. Pasti kan? Pasti, ya. Oleh karena itu ada kaidah fikih, kullu ma yumkinul ihtirazu an mulabasati ma'fuun anhu. Ya, segala sesuatu yang tidak mungkin terhindar darinya, ma'fuun anhu, maka dimaafkan atasnya. Ini kita baca kaidah dulu biar paham kenapa ada najis yang dimaafkan. Ya, kullu ma yumkinul ihtirazu an mulabasati, segala sesuatu yang tidak mungkin terhindar darinya
ma'fuwun anhu, maka dimaafkan atasnya. Nah, ini kaidah adanya hukum-hukum ibadah yang ma'fu, dimaafkan. Nah, kaidah ini kullu ma yumkinu ihtirazu, itu kalau dalam kaidah fikih itu bagian atau cabang dari kaidah fikih ya yang 5 ya, al-qaidah al-qawaidul khamsatul kubra, yaitu yang berbunyi al-masyaqqah ya, al-masyaqqah tajlibut taisirah, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kalau baleni al-masyaqqatu tajlibut taisirah ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ini kaidah fikih ya. Lah, najis yang dimafu atau perbuatan ibadah yang semula itu haram ataupun makruh bisa dimafu sebab tertentu. Maka intinya kalau ada najis yang dimaafkan, tentu di dalam kaidah fikih itu ada syarat-syaratnya. Al-masyaqqatu tajlibut taisira, kesulitan mendatangkan kemudahan ya. Nah, bagaimana suatu kesulitan masyaqqah bisa mendatangkan atau menjadi kemudahan? Maka perlu ilmu, maka perlu syarat-syarat. Salah satu syarat dari maafu, dimaafkan, itu adalah adanya masyaqqah. Apa itu? Kesulitan. Contoh ibu-ibu misalnya duduk di antara dua sujud gak iso nekuk sikile. Mergo kemeng utawa asam aurat. Nah, ini kan. Ya utawa ana cantenge. Nah, itu berarti panjenengan ada kesulitan. Nah, duduknya boleh tidak nekuk dengan cara yang mudah, yang tidak sakit kepada tubuhnya. Boleh ya, mudah. Longgo teko gak iso mek kenceng ya gak apa-apa. Kalau memang itu kesulitan, dan masakohnya itu betul-betul masakoh loh ya, bukan masakohan. Gawe misalnya panjenengan mboten sakit, tidak sakit, tiba-tiba diperban sikile. Gak lara, utawa udunen cilik diperban gede. Wah, lo cak lapo salat lungguh perbanan cuk bro. Dibuka udunen cilik. Tidak ya. Nah, kembali lagi para hadirin ya. Jadi syarat yang pertama adalah adanya masyaqqah, al-masyaqqatu, kesulitan, kesukaran ya, sulit dihindari ya. Syarat yang kedua adalah umumul balwa ya, umumul balwa. Sesuatu yang bisa dimafu itu syaratnya ada masyaqqah, yang kedua ada umumul balwa. Apa itu umumul balwa? Ya, umumnya yang menimpa manusia dan tidak bisa menghindari, itu namanya umumul balwa. Baik yang terjadi di dalam masalah ibadah ataupun terjadi di dalam muamalah ubudiyah, terjadi kesulitan atau banyak kesulitan dan sukar dihindari, dan itu bersifat umum, maka itu namanya umumul balwa. Sehingga dengan adanya masyaqqah, dengan adanya umumul balwa, maka ketentuan najis ma'fu itu bisa dilakukan. Najis ma'fu itu pasal lainnya adalah najis yang bisa ditoleransi, yang bisa dimaafkan. Loh, saya masih bingung umumul balwa itu apa? Ya, saya bertegas dengan pendapat Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir. Di dalam kitab Al-Asba wan Nadhair
beliau mengatakan umumul balwa itu adalah sulit dihindari dan umum terjadi. Mudahan dipahami. Umumul balwa adalah sulit dihindari dan umum terjadi. Contoh misalnya panjenengan sholat kok ada darah nyamuk di baju sampean, ya. Terus bagaimana lalat atau nyamuk atau bangkai yang tidak mengalir darahnya, ya, itu jatuh ke dalam air. Nanti kita bahas ini detail nanti. Ini agak panjang babnya ini, ya. Nah, kemudian di dalam pendapat ulama mazhab Hanafi, yaitu Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi yang wafat tahun 1836 Masehi, ada keterangan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqih Al-Kuwaitiyah. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud umumul balwa itu adalah kondisi umum yang sulit dihindari karena adanya ilat, ya, ilat atau alasan. Sudah dua imam sudah cukup untuk mengertikan tentang umumul balwa. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita faham apa itu kaidah fikih tadi, kemudian faham tentang al-masyaqqah, faham tentang umumul balwa, maka setiap orang yang beribadah pasti akan mendapatkan kesulitan dan kesempitan. Sudah, itu manusiawi. Nah, kemudian muncul sebuah kaidah fikih lagi, apa? Idza dzaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ya, segala sesuatu jika sempit maka menjadi luas. Kaidah fikih, ya. Dan jika kembali luas maka menjadi sempit. Nah, ini kaidah fikih. Jadi salah satu rahmat dari agama, dari Allah dalam agama kita adalah di dalam muamalah, di dalam ubudiyah itu ada namanya rukhsah atau keringanan, ya. Ada namanya rukhsah atau keringanan sebab adanya kesulitan atau masyaqah. Nah, ini sudah diatur semua di dalam fikih. Dan yang ngomong begini bukan ulama-ulama sekarang. Yang ngomong begini ulama-ulama tabi'in, ulama-ulama tabi'ut tabi'in, ulama-ulama abad 12, 13 sampai abad 16, 17 sudah semua. Kalau kita mau ngoncei tentang hukum fikih, baik dari ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali, sudah lengkap seharusnya sudah lengkap, ya. Cuma kadang-kadang kita kurang memahami. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika kita beribadah terjadi masyaqqah, kesulitan, maka terjadi pengecualian. Paham nggih? Kalau sudah ada pengecualian dan itu syaratnya tidak terjadi terus-menerus, hanya kondisional, maka kesulitan itu menyebabkan pengecualian dan pengecualian menyebabkan keringanan. Paham gitu? Ya. Jadi tapi ketika kesulitan atau masyaqqah sudah hilang, maka kembali ke hukum asal. Tidak boleh kemudian dia mendapatkan rukhsah dengan sebab tertentu dan memenuhi syarat, kemudian kerasan mau pancet itu sampai tidak boleh, karena sesuatu kecuali itu berlaku ketika ada kesulitan dan kesulitan itu hilang, maka kembali kepada hukum asal. Paham ya? Idza dzaqal amrut tasa'a, ya. Jadi ketika ada kesempitan itu bisa luas. Itu kaidah fikih sudah ada di dalam ulama-ulama abad 13, abad 16 sudah ada. Nah, kalau kita ingin belajar kaidah fikih, masya Allah, kudu kuat hafalannya, kudu kuat hafalannya. Contoh kaidah ini pernah saya tanya, kaidah dari mana itu Pak?
Saya jawab, itu dasarnya kaidah dhaqa sempit menjadi ittasa'a luas, ya, itu dari banyak kitab. Salah satunya kaidah fikih itu ada dalam kitab Ghanzu Uyunul Basair karya Imam Syihabuddin Al-Hamawi Al-Hanafi yang wafat tahun 1686 Masehi. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ada juga dalam kitab Imam Tajuddin As-Subaki yang wafat tahun 1370 Masehi dalam kitabnya Al-Qawaidul Mustamalah Alal Asbah wan Nadhair. Sudah ada, ya, tinggal kita mencari, ya, tentang apa kaidah fikih yang kita butuhkan di dalam mengeluarkan hukum atau pendapat. Kalau orang tidak belajar kaidah fikih atau usul fikih dan hanya mengandalkan hadis saja, maka kesulitan ketika banyak beragam masalah. Hadisnya begini, loh, lah kok beda dengan kenyataan. Akhirnya ditafsirkan sendiri tanpa ilmu usul fikih atau kaidah fikih. Gak karu-karuan mangke. Ini perlu dipahami. Sebab kalau kita melihat dari beberapa di medsos, ya, tentang ini tentang itu, ya, banyak yang mengambil kaidah, tetapi juga banyak yang ustadz yang tidak mengandalkan kaidah, hanya mengandalkan hadis saja. Ya bisa, tapi tidak sempurna. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Dan lebih lengkapnya begini, ya, mana tadi? Kok wis ilang iki. Wala yufa syai'im minan najasati ilal yaisira minad dami wal qaihi. Ya. Jadi najis itu tidak dimaafkan kecuali sedikit, ya, dari darah dan nanah. Ini dulu, ya, darah dan nanah. Nah, keterangan ini perlu difahami, ya. Dalam kitab Asbah wan Nadhair Imam As-Suyuti itu mengatakan kalau terkait dengan sedikit banyaknya najis dan juga terkait dengan ma'fu dan tidak ma'fu itu ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis. Yang pertama, ya, ada jenis najis yang dimaafkan sedikit atau banyaknya. Nah ini, jadi yang pertama ada najis yang dimaafkan baik sedikit atau banyak. Baik itu menempel di baju ataupun badan. Contoh, darahnya kutu loncat, bukan bajing loncat, kutu loncat. Darahnya kutu rambut, ya, kutu rambut. Kemudian darah nyamuk, ya, darah nyamuk, jerawat sampean, ya, nanah sampean, ya, nanah luka, bisul, cacar atau darah bekam yang sedikit itu dimaafkan, dimaafu. Ya, ini yang pertama. Contoh begini, sampai punya jerawat, ya, kemudian gatel, ya, kemudian begini kambil dos, ya kan? Ada darah, ada nanah, itu dimaafu, ya. Atau sampai pencet, ya, terus karena sakit kan dipencet keluar darah atau nanah sedikit, itu dimaafu. Andai kan agak banyak nggak apa-apa, itu dimaafu asal keluar dari tubuhnya sendiri. Ya, ini. Kemudian yang kedua, ya, kenapa begitu? Ya, karena syaratnya 2. Jadi ada nanah atau darah sedikit banyak yang menempel dalam badan dan tubuh kita, itu syaratnya 2. Apa? Bukan atas keinginan atau kesengajaan diri sendiri. Ya. Misalnya baju kita nggak sengaja gatel, ceplek, nggak sengaja kan? Oh, padahal bukan apa? Nyamuk kena baju kita, nyamuk darah, nyamuk. Itu dimaafkan sedikit, ya. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Tidak melampaui batas terkena darah di baju. Contoh begini, panjenengan kena darah nyamuk. Oh, maafu, ya.
dimaafu. Kemudian gak diumbah, gak dicuci sampai setahun. Ya ini najis akhirnya karena melampaui batas ya. Nah, kalau ingin hati-hati ketika ada darah nyamuk di pakaian kita, sampai suci tidak apa-apa untuk langkah kehati-hatian. Ini yang syarat dari mengapa sedikit banyak nanah darah yang dalam tubuh kita itu dimaafu, dan juga dari luar diri kita seperti nyamuk, kutu dan sebagainya. Nah, sekarang yang kedua, jenis najis yang dimaafu sedikit ya, tak banyaknya tidak dimaafu. Jadi najis yang sedikit dimaafu, tetapi ketika banyak tidak dimaafu. Contoh apa? Darahnya orang lain ya, darahnya orang lain. Yo sedikit dimaafu, banyak tidak dimaafu. Jangan misalnya membantu orang berdarah, yang kena darah sedikit, darah orang lain nih, sedikit itu nggak apa-apa dimaafu. Tetapi kalau sekiranya banyak darah itu, maka tidak dimaafkan, maka najis. Seperti tukang begal, jagal ya. Tukang jagal ketika kena darah hewan sedikit itu tidak najis atau dimaafu, najis tapi dimaafu. Tapi kalau banyak tidak dimaafu, tidak dimaafkan. Contoh jenengan keluar darah, dari luka sampean keluar darah ya, sedikit atau banyak itu dimaafu. Dengan syarat apa? Tidak disengaja, metu dewe. Yang kedua tidak berpindah darahnya sendiri. Nanti mungkin perlu detail nanti ya tentang darah. Soalnya ini banyak, pendapatnya luar biasa. Harus hati-hati ya. Kemudian contoh lain sedikit dimaafu, banyak tidak dimaafu adalah tanah jalanan yang diyakini semua najis. Ini ya nggak mungkin ya. Ya, pernah ada orang, Pak, saya kena kotoran ayam, ya, sandal saya, apakah najis? Cukup digeser-geser dengan tanah yang kering. Ya, saya sudah selesai. Karena tanah itu suci dan mensucikan. Ya. Yang ketiga, najis yang dimaafu jika hanya bekas. Tetapi kalau ada bentuk zahirnya tidak dimaafu. Ada zatnya, ada bendanya. Contoh, panjenengan istinja, cewek ya pakai batu, ya. Istinja atau cewek pakai batu. Tapi pernah sampean cewek pakai batu. Sekarang air berlimpah ya. Ya, kalau terjadi itu, walaupun baunya, tidak mungkin Pak sampean pakai batu kemudian bersih, tidak mungkin, ya, la yumkin, tidak mungkin. Maka kalau istinja cewek dengan batu dan masih menyisakan bau, maka itu dimaafkan. Ya, kemudian kalau terlihat taeknya pasar ya, terlihat kotorannya jelas bendanya, maka tidak dimaafu. Tetapi lebih sempurnanya, walaupun dimaafu bekasnya baunya, sampai di rumah dibersihkan dengan air boleh. Kalau ragu. Ya. Ini contoh yang jenis yang ketiga ya. Kemudian jenis yang keempat, najis tidak dimaafu ya, baik ada bekasnya maupun ada bendanya. Apa itu? Selain najis tadi, apa? Najis mughalladhah, najisnya babi, najisnya anjing, itu tidak bisa dimaafu baik sedikit atau banyaknya, atau bekasnya atau bendanya, tidak dimaafkan. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Nah, sekarang tentang minat dami wal qaihi, tentang darah dan nanah. Apa yang dimaafu dari darah dan nanah ya. Nah, darah dan nanah itu secara mutlak sedikit atau banyak dari darah ya, dari sedikit atau banyak itu najis mutlak, itu bersumber dari darah najis mughalladhah.
dari darah binatang moga lado, anjing dan babi atau celeng. Jadi sampai kena darah atau nanahnya binatang najis itu, maka itu tidak dimaafkan. Ya. Nah, kemudian kecuali sampai tidak tahu, kecuali nggak tahu, ya. Nah, kemudian ya darah nanah yang sedikit dari binatang tadi, ya, itu bercampur dengan air, benda cair, atau dengan makanan, atau dengan apa saja, itu menjadi najis. Misalnya bulunya apa? Anjing, bulunya babi, itu kemudian jatuh ke apa? Air, ya, najis. Sedikit atau banyak, sebab termasuk mughalladho. Tapi sini nggak ada, ya, jarang babi, nggak ada babi, ya, jarang anjing, ya, jarang yang keliaran, maksud jarang keliaran. Jadi aman, ya, aman. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan darah dan nanah yang di luar diri kita? Sumbernya di luar diri kita, sumbernya. Contoh, darah nyamuk yang menempel pada kita, ya, kadarnya bagaimana? Tidak najis, ya. Darah nyamuk, ya, yang menempel dengan kadar sedikit itu dimakfu. Ya ngepuk sak nyamuk ceplok ana darah ya dimakfu, ya, dimaafkan, ya. Kemudian darah nanah yang keluar dari diri kita sendiri, dengan catatan harus keluar dengan sendirinya. Kalau banyak, tidak boleh dipencet-pencet sampai banyak dengan sengaja, itu tidak boleh. Tapi kalau keluar dengan sendirinya itu dimakfu. Atau mencet jerawat tapi keluar sedikit itu juga dimakfu, dimaafkan, boleh. Yo, tapi kemudian jangan kemudian dimakfu, dijarno nanae, yo dibersihkan. Oh, curut, oh dimakfu, dijarno. Aduh, Mas ana darai, maafu. Ya bukan begitu. Tetap dibersihkan. Ya. Ini. Kemudian kalau keluarnya sengaja kita pencet, ya, sedikit itu dimakfu, ya. Sebab nyuwun sewu, jerawat ini, nanah jerawat atau yang bercampur darah jerawat, ya, itu ada dua pendapat. Kalau itu dipencet sendiri dan keluar banyak, maka tidak dimakfu. Ya, yang pertama. Pendapat yang kedua, walaupun dipencet sendiri, ya, keluar banyak atau sengaja dipencet sendiri, maka tetap dimakfu. Asal jerawat kita sendiri. Ya, tergantung panjenengan mau ambil yang mana. Ya, terserah. Cuma yang muktamad, yang bisa dibuat pegangan adalah pendapat yang mengatakan darah sedikit, ya, ya, dan tidak dimakfu jika yang keluar banyak dan sengaja dipencet sendiri, ya, itu yang muktamad. Jadi misalnya jerawat toh, ya, dipencet kabeh, ya, itu tidak dimakfu sebab darahnya banyak. Tapi kalau sampai ambil yang pertama boleh, ya, asal jerawat sendiri boleh, ya monggo. Tapi untuk kehati-hatian lebih baik itu dianggap sebagai yang tidak dimakfu, ya, itu. Ya memang ruwet sekali belajar fikih itu kalau bicara hukum-hukum, ya. Lah, para hadirin rahimakumullah. Nah, di dalam kitab Raudhatul Thalibin karyanya Imam Nawawi yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, beliau mengatakan darah jerawat atau nanah jerawat atau darah campur nanah dari jerawat itu hukumnya sama dengan darah nyamuk. Nah, ini Imam Nawawi, sama dengan darah nyamuk, sedikit atau banyaknya maka hukumnya dimakfu. Nah, jelas kan? Nah, ini adalah pendapat dari Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin, salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah, dipertegas lagi dengan pendapatnya Syekh Dr. Syekh
Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang wafat tahun 2015, ulama Syafi'i, beliau mengatakan bahwa ya tidak dimaafu beberapa najis kecuali ya ini ya. Jadi pada dasarnya mazhab Syafi'i tidak memaafkan najis pada dasarnya, tetapi kecuali ya, kecuali. Contohnya apa? Kecuali contohnya najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Ya, najis yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata itu dimaafu. Contoh, darah sedikit sudah ada dia. Yang kedua, percikan air kencing kita. Contoh panjenengan misalnya kencing, celananya tidak bisa dibuka, kemudian atau sarung diangkat, dan itu kencingnya kita tidak tahu kan, dan kita yakin namanya muncrat pasti terkena cipratan, ya, pasti kan? Nah, karena kita terciprati oleh najis yang tidak bisa dipandang oleh mata, ya, maka itu dimaafu, ya, dimaafu. Loh, kena cipratan, ya misalnya, tapi sedikit, itu dimaafu. Kalau cipratannya banyak, itu bukan nyiprat tapi ngompol. Nah, ini beda, ya. Nah, sedikit dimaafu. Cipratan banyak dan sedikit bedanya di mana? Ukuran tidak bisa dilihat. Ukurannya dari kebasahan. Kalau basahnya ngumpul sedikit, ngumpul dan terlihat mata, maka najis. Tapi kalau cipratannya tidak jelas, artinya tidak jelas dari pandangan mata, walaupun menyebar, tapi nggak jelas, maka dimaafu. Dan kembali kepada ukuran apa? Urfi, kebiasaan dari masyarakat. Nah ini, ya. Sampai misalnya cur, lah kok pancurannya ini nempel ke sarung, secara jelas dengan pandangan mata jelas ya, itu tidak dimaafkan. Tetapi ketika cur sudah hati-hati, kita agak gak nyiprati, ya ternyata juga sampean pasti yakin loh kecipratan, tapi tidak terlihat kebahasan apa, artinya tidak dilihat oleh mata, maka itu dimaafu, ya baik sarung atau pakaian. Kembalinya kemana? Ukurannya adalah tidak terlihat oleh mata. Misalnya sing kepeh mburi, tapi nggak ketok moto, nggak eruh gitu kan, nggak tahu, ya dimaafu, tidak apa-apa. Lah, ketika kita sholat dan tahu, oh badan kita kena air kencing misalnya, setelah sholat ya, kena barang najis yang tidak dimaafu, maka ada dua pendapat berbeda di dalam mazhab Syafi'i. Ini keterangan dalam Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Yang pertama, wajib mengulangi, ya, wajib mengulangi. Yang kedua, tidak wajib mengulangi. Dan yang jumhur adalah tidak wajib mengulangi sebab sudah dilakukan dan tidak tahu ada sebuah najis, ya. Tetapi kalau panjenengan ragu-ragu, ini masalah ragu beda ini, ya. Kalau ragu-ragu, wah ini sholat atau tidak ya, sah atau tidak ya, pas gak sah, pas sah, pas gak sah, ya ulangi. Itu ragu, tapi yakin loh, yakin. Al yakinu la yuzalu bisab. Yakin tidak bisa, yakin itu menghilangkan terhadap keraguan, ya. Yakin ambil keputusan, ya. Ini berarti rahimakumullah, ya. Itu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kemudian jikalau ada memecah jenenge lek jerawat itu, ibu-ibu kalau jerawat diginikan apa namanya, dipecat apa jenenge, orang istilah kok apa? Mencet jerawat lah, mencet jerawat, ya. Kemudian atau bisul kita, bisul apa itu? Udun ya, udun, ya. Kemudian membunuh nyamuk misalnya kan, membunuh nyamuk, plak nyamuk, atau membawa pakaian yang ada najis tersebut, itu dimaafu, ya, dimaafkan, ya, dimaafkan.
Kalau ada orang mengatakan, loh darah nyamuk itu tetap najis, ya itu pendapat sampean, pendapat mazhab kami di ma'fu, sudah. Ya kalau beda pendapat saling benar-benar ya nggak akan ketemu, ya tidak akan ketemu. Sampean salah, aku bener. Situ sampean salah, aku sing bener. Ya gak nyambung. Kapan nyambungnya? Makanya saling menghormati terhadap amaliyah dan pendapat orang lain itu penting dilakukan di dalam persaudaraan sesama muslim. Air onta itu di dalam mazhab Syafi'i najis. Najis. Memang ada Nabi pernah minum air kencing. Itu pun menyuruh orang lain ketika ada orang sakit, kedinginan, ketika di Madinah kedinginan, kemudian suruh minum air kencing. Dan memang hadis sahih. Ya, tetapi itu dalam kondisi orang itu dalam kondisi Madinah sangat dingin, itu hadis. Tetapi jumhur ulama Syafi'i mengatakan tetap air kencing binatang itu najis. Kalau bentuknya najis maka diminum juga najis. Ya, itu pendapat dari sebelah. Ya, ya monggo. Hadis satu tok tapi yang dipakai. Nah kita punya banyak hadis. Ya silakan. Beda pendapat. Itu riwayat hadis begitu. Bukan Nabi yang minum, tapi menyuruh orang lain yang datang ke Madinah kedinginan disuruh minum air onta. Ada orang mengatakan Nabi pernah minum air mana-mana. Tidak pernah menyuruh ya. Memang ada orang mengatakan Nabi pernah meminum. Ya, ada hadisnya, tapi perlu ditelusuri dulu hadis itu ya. Jangan kemudian ketika sampean ini hadisnya, sampai kemudian oh ya, ya diperiksa dulu ini hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif atau hadis palsu. Kan begitu, dipelajari ya. Dan hadis pun statusnya itu juga beda-beda. Ulama satu mengatakan ini sahih, ulama lain mengatakan ini hasan, yang lain mengatakan ini dhaif. Loh kok beda? Satu hadis tapi berbeda. Lah ini berarti menunjukkan klasifikasi hadis ya. Sahih, hasan, palsu atau dhaif itu produk ijtihad para ulama hadis sendiri. Ya, ijtihad itu. Ijtihad ya. Zaman sahabat belum ada hadis sahih tidak sahih ya. Itu ya channel kudu lengkap jelas Nabi agak salah paham. Bukan, hadis sahih itu riwayatnya nyambung, sanadnya nyambung, juga apa ini mata rantainya juga nyambung, marfu ke Kanjeng Nabi, bisa juga kepada sahabat bisa. Ya, yang jelas yang mengklasifikasi hadis sahih gak sahih ketika terbit kitab Sahih Bukhari. Ya, dan sebelum itu tidak ada namanya hadis sahih, dhaif tidak ada. Yang ada hadis marfu, hadis maqtu, ya, sandaran Nabi, sandaran sahabat dan sebagainya. Itu pada tahun 850-an baru muncul namanya hadis sahih. Zaman tabi'in, zaman sahabat belum ada klasifikasi hadis sahih dan sebagainya. Ya ada hasan, ada sahih, ada dhaif, ada palsu. Tergantung ulamanya ya yang menghukumi hadis tersebut. Begitu. Ya. Itu banyak hadis yang sahih didhaifkan. Ya, banyak ya. Ini. Contoh hadis dhaif. Hadis dhaif itu kalau kelompok yang lain mengatakan tidak boleh dipakai untuk ibadah, ya kan? Jumhur dari ulama hadis yang bermazhab Syafi'i itu boleh hadis dhaif dipakai untuk amalia. Loh kan beda. Ya, itu contohnya begitu, ya. Ya, mudah-mudahan manfaat fitri wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.